ngomong sama robot ini. Oke, saya kira apa-apa yang disampaikan oleh pemakalah itu sudah cukup mewakili substansi daripada pemikiran Paulo Freire ya, terutama saya kira pemakalah cukup menguasai pembahasan Paulo Freire, dan itu yang saya inginkan gitu ya, pemakalah itu betul-betul paham apa yang disampaikan. Nah, Paulo Freire dan Howard Gardner ini dua tema yang berbeda, tetapi sebetulnya ada satu titik kesamaan. Apa satu titik kesamaan itu? Yaitu Paulo Freire dan Howard Gardner itu sama-sama mengkritik satu kultur pendidikan di masyarakat sebetulnya. Kalau Paulo Freire, yang dikritik oleh Paulo Freire adalah satu kebudayaan masyarakat yang mana guru itu sangat dominan terhadap peserta didik, sehingga peserta didik itu menjadi pasif dan tidak memiliki daya untuk melahirkan kreativitas dan kecerdasannya. Sedangkan Howard Gardner mengkritik satu pandangan masyarakat yang hanya menilai kecerdasan peserta didik itu hanya pada satu afiliasi kecerdasan matematis logis. Nah, Paulo Freire tidak menginginkan ya murid dan guru itu dalam posisi yang sifatnya pasif aktif atau subjek objek. Jadi Paulo Freire itu menginginkan satu tatanan pendidikan yang mana murid dan guru itu sifatnya setara dalam pengertian intelektual. Maksudnya bagaimana setara dalam pengertian intelektual itu? Artinya adalah guru dan murid sama-sama memiliki hak untuk berpandangan, berpendapat, dan berdiskusi secara seimbang. Nah, artinya yang tadi disampaikan oleh pemakalah sebagai gaya bank itu artinya adalah jangan sampai murid itu hanya seperti konsumen bank ya, yang hanya menyetorkan uang lalu bank itu menerima ya, guru itu seperti orang yang menyetorkan uang lalu bank itu seperti murid yang hanya menerima secara pasif. Nah, harusnya tidak seperti itu. Tetapi murid itu juga memberikan satu perspektif terhadap gurunya. Jadi yang diinginkan oleh Paulo Freire itu guru juga mendapatkan wawasan dari murid dan murid tidak memiliki ketakutan untuk berpandangan secara berbeda dengan guru. Nah, yang terjadi kalau pendidikan itu guru hanya bercerita, kemudian murid mendengarkan, mencatat, ya ini terlalu fabrikasi ya, dalam arti ini terlalu diseragamkan pemikiran orang itu. Pertanyaannya adalah sejauh mana sesungguhnya murid itu mampu memerdekakan pikirannya sehingga dia itu mampu memberikan satu sudut pandang terhadap gurunya, terhadap dosennya, misalnya dalam perkuliahan. Ya, untuk sampai pada tahap seperti itu kan sesungguhnya artinya murid juga harus memiliki wawasan. Jadi ketika Anda masuk ke ruang kelas, Anda itu jangan jangan dalam arti otak yang kosong, gelas yang kosong yang siap menerima diisi, bukan seperti itu. Tetapi otak Anda itu harus digambarkan Anda sudah memiliki isi. Lalu kemudian perkuliahan itu sifatnya hanya mendialogkan antara isi kepala murid dengan isi kepala guru. Bukan guru menyetorkan pikiran kepada murid, bukan seperti itu. Tapi guru dan murid sama-sama memiliki pikiran, kemudian didialogkan pikiran itu menjadi seimbang. Nah, sekarang kan yang terjadi adalah murid juga ketika masuk ke kelas tidak memiliki persiapan apa-apa, tidak memiliki persiapan sama sekali. Sehingga ketika murid masuk kelas ya guru mau ngomong apa aja ya udah diterima karena di dalam otak murid tidak memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, ini yang menurut Paulo Freire itu berbahaya karena kalau seperti itu nanti pendidikan itu bisa membunuh kreativitas berpikir karena harus disamakan dengan pikiran guru. Padahal dalam sejarah intelektual ya, dalam sejarah akademis ya, dalam sejarah filosofis itu guru dan murid yang sama-sama cerdas itu adalah guru yang murid yang seringkali justru berbeda pandangan. Coba Anda membaca sejarah filsafat misalnya dari mulai Thales, Anaximenes, Anaximandros, Socrates, Plato, Aristo, yaitu mereka saling belajar tetapi berbeda-beda pandangannya.
Gurunya bilang A, muridnya bilang B, tapi tidak mengurangi rasa hormat ya. Jadi sami'na wa ata'na itu bukan dalam pengertian guru harus selalu atau murid harus selalu sama dengan guru dari sisi pendapat, bukan. Tetapi moralitas seorang murid adalah menghormati gurunya, sekalipun gurunya itu berbeda pendapat dengan dirinya. Jadi pada rasa hormat kepada pribadi itulah yang disebut dengan moralitas. Tetapi dalam pengertian pikiran kita boleh berbeda. Jadi yang disebut murid yang bermoral itu bukan murid yang selalu taat dalam arti iya iya aja, guru mau ngomong apa iya iya aja, bukan. Tetapi murid yang menghormati pribadi gurunya, namun dari sisi pemikiran murid harus memiliki independensi dan kemerdekaan. Contohnya lagi dalam dunia Islam, misal kalau tadi dalam dunia filsafat, misalnya Socrates, Plato, Aristoteles, Anaximenes, Anaximandros itu berbeda pendapat. Misalnya Thales berpendapat alam semesta itu terbuat dari air ya. Tapi Anaximenes muridnya mengatakan bukan dari air, tapi dari udara misalnya. Nah ini kan berbeda pandangan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat. Dalam dunia fikih misalnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki itu kan berbeda-beda pendapat di dalam ijtihad fikihnya padahal mereka itu saling berguru. Nah, ini artinya bahwa kemerdekaan berpikir seorang murid itu penting di dalam dunia pendidikan untuk melahirkan produk-produk keilmuan yang lebih luas, yang lebih komprehensif ya. Nah, ini yang diinginkan oleh Paulo Freire. Kemudian yang dikritik oleh Howard Gardner adalah mengapa misalnya seorang peserta didik itu selalu diafiliasikan peserta didik yang cerdas itu adalah peserta didik yang hanya pandai menjelaskan rumus matematika, fisika, kimia. Tapi murid yang bisa menulis puisi, murid yang bisa bermain gitar, murid yang bisa berceramah, murid yang bisa melukis tidak dianggap sebagai murid yang cerdas, yang jenius, yang memiliki masa depan. Nah, Howard Gardner menginginkan pendidikan itu jangan menyeragamkan jenis kecerdasan manusia sehingga semua orang dipaksa harus pandai matematika. Padahal bisa saja misalnya makhluk itu kecerdasannya di apa misalnya intrapersonal, interpersonal, di sosialnya, di organisasinya. Atau misalnya eh, apa Aulia Abdurrahman kecerdasannya ada di intrapersonal misalnya. Jadi pendidikan itu jangan memaksakan seorang murid itu harus sama jenis kecerdasannya, harus pandai di bidang yang sama. Jadi kalau kita terapkan pemikiran multiple intelligence Howard Gardner dalam dunia pendidikan, penyeragaman murid itu tidak boleh itu. Nah, kalau di kita kan ada seragam sekolah, semua orang bajunya sama. Nah, ini kan dipaksa kita tuh harus sama nih. SMP dari SD dari SD, TK bahkan TK, SD, SMP, SMA kita itu dipaksa harus sama dengan orang lain, harus seragam. Nah, kalau kita pakai teori Howard Gardner dari SD pun nggak boleh ada seragam. Karena murid itu sudah tercipta berbeda-beda anugerah kecerdasannya. Makanya ada di Bekasi itu sekolah namanya School of Human. Anda cari aja di internet itu. Di Bekasi School of Human, SOH, itu sekolahnya manusia. Sekolahnya manusia itu di sana nggak ada seragam. Murid itu mau SMP, mau SMA bebas aja mau pakai baju apa sesuai dengan ekspresinya. Nah, Hajar Aswad kenapa ini angkat tangan? Kepencet atau apa? Atau mau nanya? Oke ya. Katanya untuk mencari Ustaz. Nah, ada di Bekasi itu sekolah namanya School of Human ya, itu menerapkan teori Howard Gardner. Di sana itu tidak ada yang namanya seragam sekolah karena seragam sekolah itu sama aja dengan penyeragaman kecerdasan murid ya. Jadi dalam teori multiple intelligences, tugas guru, tugas orang tua bukan memaksakan kehendak guru dan orang tua bahwa anak itu harus bisa, harus jadi pinter, harus pandai, sukses di bidang A, nggak bisa. Tetapi bagaimana guru itu dan orang tua memfasilitasi, menyalurkan kecerdasan anak sesuai dengan fitrahnya. Kalau Jabal Nur misalnya memang bakatnya, minatnya ada di misalnya di kecerdasan visual, yaitu menggambar, ya salurkan sampai menjadi pelukis yang hebat, pelukis yang handal. Ya.
Kalau misalnya Rizky Slamet itu kecerdasannya di interpersonal, di sosial, ya jadikan dia sebagai tokoh sosial, ya, jadi aktivis organisasi, jadi tokoh politik ya. Jadi semua orang itu dalam pengertian pendidikan nggak mesti sukses dalam bidang yang sama. Dalam konteks pesantren, misalnya pesantren tidak harus menyuruh santri-santrinya menjadi ulama semua. Meskipun pesantren itu adalah basicnya agama, tetapi pesantren harus melihat potensi peserta didik ya. Kalau peserta didiknya berbakat di bidang A, di bidang B, bidang C, salurkan aja. Yang penting tidak menyalahi aturan-aturan atau norma-norma nilai ajaran agama. Jadi jangan dipaksakan santri pesantren itu jadi ustadz semua, jadi kiai semua, nggak perlu ya. Semua santri memiliki anugerahnya masing-masing yang tidak perlu menjadi kiai semua. Jadi apapun yang penting dia itu bisa menyalurkan dan bisa menjadi dirinya sendiri. Nah, ini yang penting dalam konteks Howard Gardner itu bagaimana murid menjadi dirinya sendiri, tidak terkungkung ya, tidak terbatasi oleh sistem pendidikan yang hanya menganggap kecerdasan itu hanya dilihat dari satu aspek saja. Saya kira itu mungkin ya tambahan dari saya untuk teori Howard Gardner dan Paulo Freire. Nanti kita ketemu lagi UAS ya. Nanti saya berikan berikan teknis uraian UASnya seperti apa di grup WhatsApp ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang telah kita diskusikan selama satu semester ini menjadi manfaat dan inspirasi bagi kita ke depan. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan ketika saya mengajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.